Oke, shalom. Shalom. Siapa yang masih haus dan lapar dan pengen belajar lebih lagi boleh lambaikan tangan sama-sama. Oke, sebenarnya sedikit banyak yang Ibu sampaikan adalah poin-poin yang akan saya sampaikan. Cuman saya akan share lebih dalam, lebih menjurus di dalam hal pemuritan. Mari kita buka sama-sama di Kejadian 14 ayat 14. Kejadian 14 ayat 14. Saudara, dulu saya berpikir dengan saya punya 3 pemuritan, 3 anak buah, saya berpikir itu sudah lebih dari cukup, saudara. Dulu saya berpikir dengan saya punya 3 tim, 3 orang, itu sudah bisa mengcover semua pelayanan yang akan saya pegang. Tapi ternyata hari ini saya punya 20 masih kurang, saudara. Dan saya tahu kita ini harus punya sangat banyak pasukan, sangat banyak tim yang akan menopang semuanya. Dan kalau kita tidak punya pemuritan, kita nggak akan bisa. Nah, mari kita buka sama-sama. Kita baca bersama-sama ya. Ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-16. Mari baca bersama-sama, 1, 2, 3. Ketika Abram pada waktu malam berbagilah mereka, ia dan hamba-hambanya itu untuk melawan musuh. Mereka mengalahkan dan mengejar musuh sampai ke Hoba di sebelah utara Damsyik. Dibawanyalah kembali segala harta benda itu juga Lot anak saudaranya itu. Serta harta bendanya dibawa kembali, demikian juga. Saudara bisa bayangkan, ini Abram dia bukan sebuah kerajaan. Dia ini personal. Seorang rakyat biasa. Bahkan bukan rakyat biasa, dia pendatang, saudara. Dia bukan orang, dia bukan panglima, dia bukan pemimpin istana, pemimpin kerajaan, no. Dia hanya seorang pendatang biasa. Dan dia tidak punya tentara, dia tidak punya pasukan, dia punya 318 orang yang lahir dan tinggal dan kerja di rumahnya. Ada tukang kebun, ada supir, ada tukang bersih-bersih, ada tukang masak. Itu 318 orang. Bukan bodyguard, bukan tentara, bukan pasukan. Ini cuman kumpulan orang-orang yang kerja dan tinggal di rumahnya. Memang Abraham adalah seorang yang kaya. Dan kalau saudara baca di Alkitab, hari itu Lot diserang, Sodom dan Gomora diserang oleh 5 raja sekaligus. Dan hari itu Abraham dengan 318 orang yang terlatih. Tukang masak, tukang kebun, supir, tukang bersih-bersih, babysitternya Ishak, babysitternya Ismail, diajak perang semua. Menang atau kalah? Menang atau kalah? Menang. Saudara, yang pertama, saudara harus ngerti, kita ini harus punya tim, kita harus punya pasukan yang bahkan lebih kuat dari kita. Saudara, nggak bisa dipungkirin, kita ini cuma punya 1 otak dan 2 tangan. Coba lihat 2 tangan. Saudara nggak bisa pungkirin, saudara cuma punya 1 otak dan 2 tangan. Saudara nggak bisa pungkiri, saudara cuma punya 2 kaki, 2 mata, 2 telinga. Makanya saudara perlu memuridkan, saudara perlu menyiapkan sebuah tim. Ibu In sering cerita bagaimana Ibu In sering ditolak masuk ke dalam penari. Tapi hari ini Ibu In punya penari ratusan. Buat saya Ibu In bukan pemain keyboard yang terbaik, saudara. Dengar-dengar bisa kunci C. Menurut mitos dan legenda, saudara. C. Tapi beliau punya hari ini kita ada 7 titik dan 7 pemain musik, bahkan masih banyak yang nganggur, saudara. Ibu In bisa main drum. Saudara nggak tahu kan? Ibu In bisa main drum, saudara. Di Papua Ibu In main drum. Bukan yang terbaik, tapi hari ini beliau punya mungkin 4-7 drummer yang sangat terlatih. Saudara suka nggak suka, kita ini cuma punya 2 tangan, 2 mata, 2 telinga, 1 otak, 2 kaki. Saudara perlu tim yang akan menopang dan akan menyiapkan semuanya. Hari itu saya berpikir saya dengan punya 3 orang, 20 orang cukup. Nggak pernah cukup, saudara. Saya butuh tim yang jauh lebih besar. Karena ada pekerjaan-pekerjaan yang jauh lebih besar yang Tuhan percayakan dalam hidup setiap kita. Kalau saudara mau redominate, saudara perlu tim. Mari kita baca lagi di Alkitab. 1 Raja-Raja 4 ayat 1 sampai 6.
Ada raja yang paling berhikmat, ada raja yang paling bijaksana, namanya Salomo. Yang bahkan sampai kerajaan-kerajaan lain datang kepada Salomo untuk melihat seberapa teraturnya pelayan-pelayan, seberapa hebatnya istana-istana. Mari kita baca sama-sama. Maka Salomo menjadi raja atas seluruh Israel. Maka Azaria bin Zadok menjadi apa? Imam. Elihoref dan Ahia anak-anak sisa menjadi apa? Panitera negara. Ini kalau bahasa Inggrisnya sebagai sekretaris. Kalau bahasa Indonesianya dia sebagai pengadilan. Kira-kira seperti itu. Yosafat bin Ahilud menjadi bendahara. Benaya bin Yoyada menjadi panglima. Zadok dan Abiatar menjadi imam. Azaria menjadi kepala gubernur, kepala daerah itu kepala gubernur. Zabud bin Natan menjadi imam, seorang imam, menjadi sahabat raja. Ahisar menjadi kepala istana. Kalau kerajaan dari Afrika, Sulamit datang, Ratu Hiram datang, mereka melihat keindahan dari istana. Yang ngatur bukan Salomo satu orang, tapi ada siapa? Ada Ahisar yang menjadi kepala istana, mengatur semua makanan, mengatur semua pelayan, bahkan menurut legenda burung unta yang ngantar makanan. Itu siapa yang ngatur? Bukan cuma Salomo, idenya dari Salomo, caranya dari Salomo. Yang ngelatih bukan Salomo mungkin. Yang ngelatih siapa? Tim. Ahisaf. Adoniram bin Abda menjadi kepala Rodi. Bahkan kalau saudara baca di Alkitab, Yerobeam pun adalah seorang pegawai Salomo yang sangat bijaksana. Salomo yang paling bijaksana membutuhkan tim. Bagaimana mungkin saudara masih berpikir saudara bisa redominate Indonesia sendirian? Saudara, hari itu saya memulai rock. Sebenarnya pelayanan saya jauh lebih lama dari rock. Seperti yang ibu bilang, saya mulai melayani dari 4 SD saudara. Dari umur 4 tahun. Dan saya udah mulai TK, saya mulai SD, saya masih jadi guru rumah singgah. Dan yang masih saya ingat adalah saya hari itu kelas 1 SD atau saya TK. Dan itu yang datang harusnya udah 4-5 SD. Dan saya ajarin 2 tambah 3 sama dengan 5 di papan tulis. 3-nya saya hapus, 2 tambah titik-titik sama dengan 5 nggak ada yang bisa jawab saudara. Saya frustrasi, saya bilang kok kita tukeran. Koko saya ngajar bahasa Inggris, koko saya ngajar matematika, saya bahasa Inggris. Saya tulis gini, red adalah merah, car adalah mobil. Jadi red car sama dengan mobil merah. Mereka nggak bisa jawab, saya marah masuk dalam kamar saudara. Frustrasi ceritanya. Habis itu ngajar lagi tapi. Tapi sejak saya muda, saya udah coba ngajar saudara. Nah, tapi makin lama makin kesini saya ngelihat bagaimana pelayanan-pelayanan saya ini bertumbuh. Saya masuk ke penari, saya pernah masuk pendoa. Sampai akhirnya saya mulai khotbah. Nah di awal-awal khotbah saya solo karir saudara. Saya suka bilang saya solo karir, kenapa? Iya karena keren saya. Saya dipanggil KKR di provinsi, dipanggil KKR di daerah-daerah. Maka saya akan pergi sendirian naik pesawat, kadang bisnis kelas. Dijemput naik mobil terbaik, tinggal di kamar hotel sendirian saudara. Kadang kamar yang paling besar, makan sendirian, saya bisa pesan menu apapun yang saya mau pesan. Sekarang saya punya pamuritan. Sekali pergi sekarang bertiga, berlima saudara. Sekali pergi bertiga, berlima, yang diundang saya, yang dibayarin tiketnya saya 1 orang. Pamuritan yang saya bawa saya yang bayarin. Hotelnya yang dibayarin cuma saya. Kamar hotel sebelah saya yang bayarin saudara. Kadang saya tidur sebelahan, teman saya ngorok lagi. Udah pamuritan, ngorok, nendang kalau tidur. Setelah itu saya khotbah PK-nya bagi 4 saudara. Pulang saya harus nombokin lagi buat bayar makan mereka di bandara karena mereka kelaparan. Rugi total saudara sekarang. Tapi saya ngelihat pelayanan sekarang jauh lebih berkembang saudara. Pemuritan itu nggak pernah sia-sia. Saya bersaksi saudara, pertama kali saya bangun pelayanan cuman pakai Instagram. Hari itu saya di bulan Desember saya mimpi 3-4 kali dalam 1 minggu tentang pasukan anak-anak muda. Saya cuma mimpi ada pasukan anak muda, mimpi ada pasukan anak muda, saya konsultasi sama Ibu Iin, ayo kamu bangun pasukan anak muda lagi. Saya udah bikin KKR yang pertama bubar, KKR yang kedua bubar saudara. Karena saya tinggal ke Malaysia. Hari itu saya masih di Malaysia. Tapi Ibu Iin bilang ayo bangun pasukan lagi. Saya cuma pakai Instagram buat semua teman-teman yang mau mengambil bagian dari revival, ayo datang hari Senin jam 5 sore.
Yang seperti selalu saya ceritain, datanglah teman-teman futsal saya, saudara. Teman-teman futsal itu adalah penari-penari yang kepahitan. Jadi mereka nari, terus mereka nggak dianggap, mereka dimarahin cinike lah, mereka kepahitan, tapi tetap mau dimuridkan, mereka mainnya futsal sama saya. Sebelum futsal gandengan tangan doa, setelah futsal konseling pribadi, saudara. Jadi efektif banget memang futsal saya. Begitu kita bangun pelayanan, anak muda yang datang paling banyak adalah anak futsal, fans, Coach Jos. Orang-orang pengen foto sama saya, sisanya orang-orang yang reject. Orang-orang sisa, salah satunya adalah Obaja, saudara. Saudara nggak pernah tahu Obaja seperti apa. Sekarang saudara ngelihat dia udah diurapi Tuhan, saudara. Saudara harus lihat dulu rambutnya gondrong, sekali dia nyanyi orang tawuran, orang berantem, saudara. Kenapa? Ya saya nggak ngerti, mungkin roh ya roh lah. Roh kampungannya itu buat orang berantem pukul-pukulan, saudara. Tawuran dan dia akan tetap, wah Allahku dahsyat, dia berkuasa. Tawuran di tengah berantem pukul-pukulan, saudara. Dia ditolak sama semua orang dan saya bilang saya mau KKR WL-nya Obaja. Yang pertama kali shock Ibu Iin, saudara. Jos jangan, kamu boleh buat apapun di KKR kecuali Obaja jadi WL. Saudara tahu jawaban saya? Ibu Iin mungkin masih ingat. Saya bilang gini, kalau Ibu Iin boleh cium kodoknya sendiri, kenapa saya nggak boleh cium kodok saya? Saudara tahu perumpamaan pangeran kodok? Ibu Iin tuh suka perumpamaan pangeran kodok. Beliau suka bilang Kak Leo tuh udah diciumin sampai mulut Ibu Iin yang doer baru berubah jadi pangeran. Ibu Iin sistemnya gitu, ada kodok banyak semua diciumin. Berharap satu jadi pangeran gitu kan. Terbukti lah pangeran-pangerannya banyak sekarang. Kalau Ibu Iin boleh cium kodok, kenapa saya nggak boleh? Ibu Iin speechless karena ayatnya sendiri kan saya pakai. Saya mau cium kodok saya sendiri. Akhirnya dibolehin, saudara. Obaja naik ke atas mimbar dengan hineni pengabdian sampai jadilah Obaja hari ini, saudara. Nggak ada orangnya ya? Oh ada orangnya di sini. Saya nggak lihat loh. Kemarin baru ngisi di radio. Ada sangat banyak orang di jamaah Tuhan, sangat banyak orang minta didoakan. Jadi selesai kita KKR yang lain tidur, Obaja pergi ke Jakarta, saudara. Ngisi di radio, ini Obaja, saudara. Dan saya sangat bersyukur saya menemukan pangeran-pangeran saya. Nah tapi masalahnya banyak orang ngerasa dia nggak butuh. Banyak orang masih merasa saudara bisa sendiri, nggak bisa. Bahkan Yesus dia punya murid-murid. Yesus punya 3 murid, Yesus punya 12 murid, Yesus punya 70 murid, Yesus punya 5.000 murid. Dan Yesus punya sangat banyak pasukan. Bagaimana mungkin kita nggak punya? Abraham minimal dia punya 318 orang yang terlatih. Tidak dihitung mungkin yang nggak ikut perang hari itu. Daud punya berapa orang? Nah saya mau ajak sekali lagi kita baca. Roma 16. Coba kita mau baca lagi. Roma 16. Ya itu kan zaman perang, zaman perjanjian baru memang ada. Oke kita baca Roma 16, judulnya Salam. Aku meminta perhatianmu kepada Febe, saudari kita yang melayani jemaat. Supaya kamu menyambut dia dalam Tuhan Roh Kudus. Berikan dia bantuan. Ayat yang ketiga, sampaikan salam kepada Priscilla dan Aquila. Teman-teman apa? Sekerjaku dalam Yesus Kristus. Mereka mempertaruhkan hidup. Oke. Ayat yang kelima, salam juga kepada jemaat. Kepada Epenetus, saudara yang kukasihi buah pertama. Ayat yang keenam, salam kepada Maria yang telah bekerja keras. Ayat yang ketujuh, Andronikus dan Yunias, saudara-saudaraku sebangsa yang pernah dipenjarakan aku. Oke. Ayat yang ke-8, salam kepada Ampliatus, seorang yang kukasihi. 9, salam kepada Urbanus, teman sekerja. Panjang sampai bawah. Bahkan Paulus, dia punya tim. Ini baru di Roma. Nanti saya ajak kita baca lagi yang di Korintus. Ini baru tim yang di Roma, saudara bisa baca sampai bawah. Ada Trifosa, ada donatur-donatur, ada orang yang kerja keras. Timnya Paulus. Paulus punya tim yang kerja keras, yang sama-sama di penjara, yang penginjilan habis-habisan. Itu timnya Paulus, baru di Roma. Nah kalau hari ini saya tanya, apakah engkau sudah punya tim? Apakah engkau sudah punya pasukan atau belum? Nanti kita akan belajar gimana caranya bangun pasukan. Tapi saya pengen saudara terbuka sungguh-sungguh. Saudara membutuhkan tim, saudara gak pernah bisa sendiri. Ibu Iin gak pernah sendiri saudara. Saya yakin yang bangun ini arsiteknya minimal Pak Mul, yang Bu Yanti,
ada yang pasang batu bata, pasang pintu itu semua tukang, ada pendoa-pendoa, ada donatur-donatur, gak bisa sendiri. Bahkan Nuh membangun bahtera gak pernah sendiri. Menurut legenda Nuh itu memerintahkan binatang-binatang ikut membangun bahtera. Bahkan Nuh gak pernah bisa sendiri. Adam, manusia pertama ciptaan Tuhan, memberi nama binatangnya gak bisa sendiri. Membutuhkan Hawa. Saudara kita gak bisa sendiri. Saudara juga gak bisa pungkirin ada satu orang. Di Alkitab ditulis, Roma 16 ayat yang ke-8, ini keren. Nanti kita baca di Korintus. Salam kepada Ampliatus yang kukasihi dalam Tuhan. Saya waktu baca ayat ini saya cuma nanya Tuhan, apa kerennya dari Ampliatus? Yang keren, yang lain teman sekerja, sama-sama di penjara. Terus apa lagi? Kerja keras, banting tulang, donatur. Tapi ada satu orang bernama Ampliatus, seorang yang kukasihi dalam Tuhan. Kelihatannya gak ada yang hebat, saudara. Tapi saudara perlu mengerti, saudara perlu orang-orang yang engkau tahu, dikala engkau di atas, dikala engkau di bawah, ada orang yang akan tetap mengasihi dan menemani engkau. Itu adalah salah satu pilar-pilar, fondasi-fondasi yang akan menopang hidupmu. Diulang lagi di 1 Korintus 16 ayat 17. 1 Korintus 16 ayat 17, saya bacakan aja dalam bahasa Inggris gini. Ada Stefanas dan ada Fortunatus dan Akaikus. Mereka adalah orang-orang yang refresh my spirit. Dan berbahagialah engkau yang punya orang-orang yang bisa refresh your spirit. Kalau hari ini coba saya minta saudara tutup mata sebentar. Ada nggak orang-orang yang pasti akan menemani engkau di kala suka, kala duka? Kalau saudara belum punya, cari saudara. Saya mau sharing. Saya di pelayanan rock, suatu kali saya pernah jatuh dalam sebuah kesalahan besar. Kesalahannya apa? Pacar dari anak buah saya tikung saudara. Belum menikah kan hari itu, saya tikung pacar dari anak buah saya sendiri. Hebohlah semua satu sekolah karena terjadi penikungan di belokan tajam saudara. Semua orang separuh dari pelayanan ninggalin saya. Separuh dari pelayanan ninggalin saya, maki-maki saya, keluarin semua ayat, mengcounter semua khotbah saya. Dan mereka bilang pelayanan ini cuma menyembah Joshua Christian dan bukan menyembah Tuhan. Ninggalin saya. Tapi saya ingat ada beberapa orang, mereka tahu loh saya yang salah. Loh yang nikungan saya saudara. Memang salah, saya enggak sampai hari ini pun. Saya selalu ngomong ke anak-anak, udah Kojos memang salah, udah memang salah. Tapi mereka gini, enggak, aku akan tetap berdiri sama pemimpinku. Mereka ini orang-orang yang berdiri mempertahankan ladang kacang merah saudara. Mereka bukan yang paling pinter, mereka bukan yang paling jago kerja, mereka bukan yang paling hebat. Ini bukan yang paling spesial, bukan. Tapi di saat setengah dari pelayanan saya ninggalin saya. Ada orang ini yang berdiri. Dan dia bilang, kok apapun yang orang ngomong tentang Kojos, saya akan tetap di sini. Saya percaya yang Kojos lakuin. Saya tetap akan mendukung Kojos. Saudara perlu tim, saudara. Saudara perlu tim. Sekarang boleh saya minta saudara keluarkan pulpen dan kertas. Kalau pakai handphone nggak bisa. Jadi kalau saudara nggak punya handphone, nggak punya buku tulis dan pulpen, ya sudah, nanti coba sendiri di rumah. Oke, saya minta saudara tulis satu kalimat aja. Saudara tulis gini ya, nama lengkap Joshua Christian mencintai Yesus Kristus Tuhan. Dah gitu aja. Oke, saya minta saudara semua keluarkan pulpen. Kalau saudara handphonenya ada apa? Ada pad. Ya pensilnya itu saudara juga bisa. Tapi kalau diketik nggak bisa. Udah saudara tulis aja nama lengkap mencintai Yesus Kristus Tuhan. Dah gitu aja. Saudara mau tulis yang lain juga nggak apa-apa, salah satu kalimat. Joshua Christian ganteng banget gitu juga boleh. Satu kalimat pokoknya. Satu kalimat. Yang nggak punya pulpen dan nggak punya kertas, saya kasih waktu buat saudara pinjem-pinjeman lah. Nggak apa-apa di satu kertas yang sama saudara tulis nggak apa-apa, bareng-bareng nggak apa-apa. Satu kalimat aja. Terserah apapun. Tulisnya bareng-bareng aja di kertas yang sama gak apa-apa. Satu kalimat gak usah dirobek gak apa-apa, cuma satu kalimat. Nanti saudara tulis, teman-temannya nulis di sampingnya. Di bawahnya juga gak apa-apa. Cepat aja. Cuma satu kalimat. Nama sendiri aja, kalau saya sih gampang, Joshua Christian mencintai Yesus Kristus Tuhan. Udah gitu aja, selesai, titik.
Kalau di handphonenya ada apa? Stylus juga boleh ditulis coba. Oke, kalau sudah, coba sekarang saudara lihat tulisannya. Ini simbol. Coba saudara lihat antar katanya. Spasinya panjang, besar, atau spasinya kecil? Siapa yang spasinya besar? Angkat tangan. Yang spasinya jauh? Yang spasinya jauh. Siapa yang spasinya pendek? Angkat tangan. Nempel-nempel. Oke, lebih banyak ya. Saudara coba yang spasinya jauh, boleh angkat tangan? Saudara harus bertobat. Saya juga. Ini tes psikologi, saudara. Nggak, saya nggak bohongin. Ini artinya apa? Saudara nggak pernah biarin orang masuk dalam hidupmu. Nggak, ini beneran. Saya juga jauh sebabnya. Saudara bisa dekat, sebentar. Saudara bisa dekat dengan orang lain, tapi saudara nggak pernah biarin orang itu masuk dalam hatimu. Itu psikologinya gitu. Saudara yang nempel-nempel bagus, tapi hati-hati jangan gampang terluka. Udah itu doang tes psikologinya, karena saudara gampang membiarkan orang masuk dalam hidupmu. Saya pun bertobat, saudara. Saya itu orang yang sangat suka jarak. Saya nggak suka terlalu dekat sama orang itu, saya nggak suka. Saudara jangan berpikir cuma laki dengan perempuan ya, ini kita dewasa lah. Saya itu nggak suka berhubungan terlalu intim sama orang. Terlalu dekat, main perasaan, saya nggak suka. Kalau orang-orang yang dekat sama saya mereka akan suka kenal, Kojos itu sifatnya suka ngusir. Kalau udah dekat nih saya pasti usir, udah kamu pergi aja, kamu penari aja. Udah kamu pelayanan yang lain aja, udah kamu ikut yang lain aja. Kenapa? Saya ini punya kelemahan lah. Ya entah itu luka, entah itu apapun, tapi itu pun yang saya coba beresin. Jadi kalau sekarang saya tulisan tangan, itu saya coba buat rapat. Karena saya tahu saya harus ngelatih diri saya. Ada banyak lah tes psikologi ya, contoh kalau saudara bikin angka 7, saudara ada stripnya nggak? 7 kan ada tangannya nggak? Kalau yang ada itu artinya saudara suka membatasi diri. Itulah tes psikologi ya. Jadi saya kalau bikin angka 7 saya full, nggak ada stripnya. Saya nggak boleh membatasi diri, harus full gitu. Tapi saudara harus ngerti ya balik. Saudara yang katanya jauh-jauh, tadi saya lihat, mana ya ibu ya? Yang katanya jauh banget. Nah itu tuh jauh-jauh tulisannya. Itu saudara nggak pernah biarin orang masuk. Nah saudara gimana saudara mau bangun tim kalau saudara nggak pernah let people in? Asik. Gimana saudara bisa punya tim kalau saudara nggak pernah biarin orang masuk dalam hidupmu? Saudara harus siap terluka. Saya bisa share tentang banyak, Ibu In juga pasti bisa share tentang orang-orang yang sudah dipercaya sangat banyak, ujungnya meninggalkan. Itu kehidupan. Yesus ditinggalkan Yudas. Orang-orang yang menyambut Yesus di pintu gerbang, buka jubahnya buat Yesus lewat. Mereka juga orang yang berkata, salibkan dia, salibkan dia. Normal, tapi jangan luka. Sembuhkan yang di dalam. Saudara nggak bisa berjarak dengan timmu. Saudara harus nempel. Terus gimana caranya saudara bangun tim? Yuk catat sama-sama. Saudara harus punya komitmen yang pertama. Saudara harus punya komitmen. Ibu Ruth punya bahasa yang bagus, kata yang bagus. Ibu Ruth suka ngomong dengan kata melamar. Saudara-saudara perlu bangun tim dan orang itu perlu tahu mereka adalah timmu. Saya ulang, saudara harus bangun pilar yang menopangmu dan setiap pilar itu harus tahu, kamu tuh pilarku loh. Mereka perlu, kalau bahasa Jawanya enak, mereka tuh perlu diwongke. Mereka tuh perlu dianggap. Saudara nggak bisa, ya kira-kira pokoknya pilarku si ABC lah. Nanti saudara tanya, ABC memang kamu pilarin dia? Enggak, gua bukan pilarin, nggak bisa. Saudara harus melamar, membangun perjanjian antara engkau dengan pilarmu. Saudara harus membuat komitmen, kamu itu pilarku ya, doakan aku. Prioritasnya itu harus benar. Saya ini multi unit, sebutkan semua unit di Mahanaim, saya ada di sana, asik. Security, media, radio, penari, second layer, saya dari sana semua saudara. Tapi saya harus set prioritas, rock saya dari situ. Tapi saya harus set prioritas. Nah anak-anak yang di bawah saya juga multi unit. Ada penari tapi juga rock.
tapi juga pegang radio. Saya harus menetapkan, kamu harus pilih prioritasmu apa. Dan kamu tahu nggak, kamu tuh pilarku. Iya kok, aku mau jadi pilar. Oke, tugasmu doain aku ya. Kemarin mau ada serangan, Miel sakit. Tolong ke rumah ya, tolong doling. Dia doling saudara. Saudara harus melamar. Jangan habis ini saudara beli cincin ngelamar semua orang ya. Ya ini dewasa lah, saya nggak usah ulang-ulang. Tapi saudara harus mengikat perjanjian. Pak Joshua masalahnya nggak ada orang mau jadi pilar saya. Nggak mungkin saudara. Saya punya prinsip gini. Setiap tahun ada 400 bahkan 600 murid Mahanaim yang lulus. 600. 80% dari murid Mahanaim di bawah garis kemiskinan. 80%. Bahkan sampai 90%. Anggaplah dari 600 yang lulus, anggap 200 orang lah miskin. Anggap 200 orang. 200 orang setiap tahun tidak tahu mau kuliah di mana. Oke, ada SNMPTN. Anggaplah 100-nya dapat kuliah beasiswa. Ada 100 orang Mahanaim yang gak tahu mau kuliah di mana. Oke, anggaplah 50 orang dia gak kuliah, gak punya uang, tapi dia dapat kerja. Minimal setiap tahun ada 50 anak di Mahanaim yang pengangguran gak punya masa depan. Saudara berani gak ngulurin tangan buat mereka? Saya sengaja minta Gideon main keyboard hari ini. Udah ngumpet-ngumpet gak Dion? Gue butuh lu jadi contoh Dion. Saudara ini Gideon. Gideon ini lulusan semua unit di Mahanaim. Ini keren saudara. Dia dari Pelangi, Menara Doa, unit apa lagi? Home, unit apa lagi kamu Dion? Dan kabur dari semua unit itu saudara. Dia kabur, gak apa-apa ya Dion ya, biar upahmu besar ya. Unit Pelangi di bawah Kak Steve, gak kuat. Di bawah Ibu Ruth gak kuat. Di bawah Bu Puji gak kuat, kabur terus saudara. Suatu kali saya tuh doa, Tuhan saya ini butuh pemain keyboard. Saya ini bisa main keyboard saudara. Saya bisa lebih dari kunci C, D, E semua bisa asal ada pencetan transpose. Kalau gak ada transpose sama C-nya saya sama Bu Iin. Saya bisa lah main keyboard. Kalau ngegas mau altar call saya jagoannya saudara. Tapi kalau buat nyembah, kalau lagi khotbah kan gak mungkin saya main keyboard sembari khotbah kan gak bisa. Saya sering minta Kelvin, saya sering minta Dedi. Aduh sibuknya udah kayak pejabat saudara. Semua kerjaannya penuh masing-masing. Tuhan aku tuh butuh pemain keyboard Tuhan. Aku butuh orang yang bisa ngiringin aku KKR. Aku butuh orang yang bisa nemenin aku kalau pelayanan. Cowok kan lebih enak, bisa nyetirin lagi. Tiba-tiba kan saya lagi doa, keluar di muka saya muka Gideon saudara. Gideon tuh rambutnya gondrong, maaf ya Dion ya. Dulu kaosan, belel, celana belel udah kayak preman di pojokan saudara. Rambut pernah dicat merah, gundul, buah nakalnya setengah mati saudara, ngerokok terus. Kalau ketemu saya pasti lagi nyebat, lagi ngerokok saudara. Tiba-tiba keluar di bayangan saya Gideon. Tuhan lalukan cawan ini daripadaku Tuhan. Tapi saya tahu iya benar, pemain keyboard diurapi Tuhan, bisa nyetir truk, nyetir mobil manual, nyetir mobil matic, semua bisa. Saya langsung chat, Dion, kamu masih nganggur kan? Masih kok. Kamu masih kabur dari semua unit kan? Masih kok. Mau gak kamu ikut aku? Mau kok, follow me, kayak Yesus. Follow me. Pertama kali yang saya lakukan, Dion, peraturan pertama, jadilah ganteng. Kamu ini AB dari Joshua Christian, pria paling tampan di Mahanaim. Jadilah ganteng Dion. Saya suruh kemeja, hari ini ganteng dong. Boleh kasih tepuk tangan buat Gideon dong. Kemeja, pakai jeans, sepatunya mahal punya kan. Yang kedua saya lepas sepatu, pakai sepatu ganteng. Tunjukkan ke semua orang, kamu ini AB-nya siapa. Hari ini ganteng so, potong rambut, selalu sekarang berdirinya tegak sekarang. Wah dulu mah kayak preman saudara. Sekarang tampan, diurapi, berwibawa, main keyboard, bawa hadirat Tuhan, bawa lawatan, bisa semua alat musik. Siapa bisa ngalahin Dion kan? Tapi masalahnya ada yang mau gak waktu Dion ngerokok di pojokan, pakai baju robek-robek, rambut dicat merah. Ada yang mau gak? Ada yang berani gak? Gak ada yang lihat bahkan. Hari itu saya ngeliat, apa bedanya dia sama Petrus? Petrus hari itu juga lagi cari ikan, mungkin gak pakai baju mungkin. Mungkin Petrus belel juga, rambutnya merah, kebanyakan matahari. Mirip lah sama Gideon lah.
Yesus ngomong ikutlah aku, sama lah Dion. Lagi ngerokok kan. Kalau Petrus meninggalkan jalannya dan mengikuti Yesus. Dan Gideon meninggalkan rokoknya dan meninggalkan Yesus. Dan mengikuti Joshua kan. Kita butuh tim. Minimal setiap tahun di Mahanaim 50 orang, 50 anak. Pengangguran, miskin, gak punya masa depan. Saudara tahu nguliahin orang tuh murah. Kuliahin anak itu satu semester anggap 6 juta, 8 juta. Satu semester. Satu semester 6 bulan. Jadi 1 bulan 1 juta. Oke lah. 1 juta saudara memuridkan, punya tim, punya pasukan, memberi masa depan. Saudara bisa redominate kalau saudara yang pengusaha, saudara sibuk 24 jam kali 7. Saudara muridin 1 orang, 1 juta setiap bulan saudara kuliahin. Sisanya dia patok, dolingin rumah, ngerjain lawatan, why not? Nggak mahal kok. Kalau saudara lebih berkelimpahan ya 3 orang 3 juta kok per bulan. Nggak banyak. Mereka juga nggak punya masa depan. Mereka nggak tahu mau kerja di mana. Kan tadi kita udah ngitung ya. Oke lah mereka. Atau mereka tinggal di rumahmu, kadang-kadang bersih-bersih makan dari rumahmu. Why not? Boleh kok. Kadang rumahnya kegedean kan. Sekarang saudara pemuritan, punya pasukan, punya orang yang mengabdi. Wah udah cocok lah saudara. Ya jadi yang pertama saudara harus memuridkan. Mari kita buka sama-sama Mazmur 127. Atau enggak usah lah, saudara udah hafal ayat ini. Seperti anak-anak panah demikianlah anak-anak pada, hafal kan? Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Semua hafal. Ada yang tahu enggak ayat selanjutnya apa? Semua tahu, anak-anak panah di tangan pahlawan, anak-anak muda semua tahu. Ada yang tahu nggak ayat selanjutnya apa? Ayat selanjutnya gini, berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu. Semua orang tahu, anak muda adalah anak panah. Amin? Tapi semua hafalnya cuma segitu. Pada ayat selanjutnya, berbahagialah engkau yang mengisi tabungmu dengan anak-anak muda. Ia tidak akan mendapat malu berbicara di depan musuh-musuh di pintu gerbang. Kalau ada musuh, saudara nggak akan takut. Kenapa? Saudara punya anak panah banyak. Anak panah itu siapa? Orang-orang muda. Sekarang saudara mau memuridkan nggak? Habis ini saya keluarin nomor rekening nih, asik. Buat anak-anak yang mau dikuliahin, saya keluarin foto-fotonya habis ini. Anak rock banyak yang mau dikuliahin kok. Mereka mau diajarin kerja. Contoh, saudara jualan MLM. MLM-mu mandek. Ambil aja 1 anak muda di pinggir jalan. Kamu mau kerja nggak? Mau duit nggak? Mau kerja. Nih jualan obat. Sana MLM. Saudara punya anak buah 1. Setiap hari datang ke aku kasih kamu makan. Makan siang gratis sama aku. Asal kamu kerja. Siap datang pemuritan. 1 orang pasukan. Kami mulai rock. Awal-awal kami nggak punya full timer. Saya mulai sama Keisha kan berdua. Panitia banyak tapi nggak punya full timer. Setelah itu lulus, full timer saya yang pertama 3. Ada Rebecca, Christian, sama Widya. Itu full timer kami yang pertama, 3 orang. Dan itu adalah orang yang menjadi pilar pertama. Pertanyaan saya, kan melamar, pertanyaan saya 1. Saya nanya, kamu mau nggak? Saya ngomongnya gini, lawatan ini kan semakin besar. Kojos butuh teman. Kamu mau menemani Kojos nggak di tengah lawatan? Tapi ada kemungkinan kamu nggak kuliah, ada kemungkinan kamu nggak bisa kerja yang kamu mau. Ada kemungkinan kamu meninggalkan semua hanya untuk ikut Kojos. Kamu mau nggak? Nggak ada yang mikir 2 kali saudara. Siap kok, sepakat kok, jawabannya gitu. Kan 3 orang ini ya. Mereka langsung ikut saudara. Awalnya simpel, saya cuma kuliahin mereka. Rebecca sama Christian udah kuliah sendiri. Jadi saya cuma kasih PK. PK-nya nggak banyak, nggak sampai 1 juta saudara. Di awal, nggak sampai 1 juta. Dan saya cuma kasih per bulan, tugasnya gampang, pokoknya setiap hari kamu kuliah, kalau nggak ada kuliah ngantor aja. Ngapain kau ngantor? Pokoknya datang aja, pokoknya datang. 3 bulan pertama saya nggak punya kerjaan buat mereka saudara. Setiap hari mereka cuma datang di ruangan kosong, diam, tidur-tiduran, main handphone saudara. Karena saya juga nggak tahu harus suruh mereka ngapain. Saya mulai kasih mereka magang di mana, tugasnya kadang cuma nempelin kertas di tembok. Dan mereka cuma nanya, kok aku tuh ngabdi sih ngabdi kok, dapat PK sih seneng kok. Cuma gue ngapain sih kok, nggak ada ngapa-ngapain. Nggak ada ngapa-ngapain.
Sampai mulai ada lawatan, mulai ada penginjilan, mulai ada pelayanan, barulah mereka mulai. Hari ini kami nggak cuma punya 3 saudara. Hari ini kami punya 30. Dan kami coba hitung, 1 orang kerjaannya itu berapa? 1 orang 7 saudara. 1 orang 7 kerjaannya. Dan kami 30 orang ini kurang. 30, awalnya 3. Jadi saudara jangan takut memuridkan. Saya mulai cuma 3. Yang 2 PK-nya gak sampai 1 juta. Saya lupa kalau gak salah 700.000. Mereka oke-oke aja. Dapat uang jajan gratis kan? Gak ngapa-ngapain, tidur-tiduran di ruangan kosong. Why not? Dan mereka dapat uang jajan, mereka pelayanan, itu passion mereka. Yang 1 dikuliahin. Sampailah hari ini punya 30 saudara. Memuridkan tuh gampang, oke? Yang kedua, saudara harus tahu kelemahan dan kelebihan dari anak buahmu. Hari itu yang saya lihat dari Gideon, bukan preman, bukan berandalan. Yang saya lihat dari Obadja bukan orang yang katanya gak bisa jadi WL. Saya cuma ngelihat ada yang ilahi yang Tuhan taruh dalam hidupnya. Gideon ini adalah keponakan dari pemain musik Mahanaim yang pertama. Keren gak? Yang sangat diurapi sekali main, ini ngomong pemain keyboard pertama Mahanaim. Sekali main bukan cuma 1 ruangan yang dijamah Tuhan. Orang-orang di luar itu rebah nangis saudara. Ini keponakannya. Tanpa saya sadar waktu rambutnya merah, baju belel, yang saya lihat ada benih ilahi di orang ini. Pemain keyboard pertama, dia punya anak, gak mau main musik. Bagus, loncatnya ke Gideon. Pemain keyboard pertama Mahanaim. Anaknya gak mau latihan musik, ini keponakannya saudara. Dia bisa semua alat musik, bisa main bass, bisa main drum. Saya pernah KKR sama Gideon. Saudara tahu apa yang dia lakuin? 1 tangan keyboard, 1 tangan peragain drum, ganti drum, bass, 1 lagi gitar. 1 tangan tetap di keyboard, main chord. Jadi kalau Kotipen bilang pemain gitar cuma 10 jari, salah total saudara. Salah total, maafkan saya Coach Stephen. Kita nyembah dengan seluruh tubuh dan seluruh sel kita sama-sama. Bukan cuma 10 jari. Dion, 1 tangan di keyboard. 1 tangan, ketukan yang benar. Nih gini tetap. Pakai kaki tempo, gitarnya udah tangan kanannya kasih kode. Kunci, tempo, ini. Kaki kirinya kalau bisa terbang saudara. Mulutnya nyanyi, kasihin mic. Bisa bayangin gak? Gideon, Obadja. Obadja ini bukan anak siapa-siapa saudara. Bahkan papahnya dari seberang. Tapi saya ngelihat ini anak punya sesuatu yang divine dan glorious. Yang paling hebat yang saya selalu lihat dari Obadja adalah crowd control. Obadja bisa mimpin seluruh pasukan. Mau ribuan orang loncat teriak buat nama Yesus. Saya lihat ini orang punya karisma, punya kekuatan buat menguasai semua orang. Aku mau dia. Ini udah kayak main The Voice. Des, I want you gitu. Hari itu belum jadi apa-apa saudara. Sekarang luar biasa. Hari itu ngeliat siapa? Firma yang main gitar. Minder banget. Waktu SMP mukanya panuan, jadi dia minder banget. Sekarang ganteng saudara. Nunduk, suara juga serak-serak basah. Enggak, saya mau orang ini. Tunjuk satu-satu. Saya lihat ada kelebihan dan ada kekurangan. Saya lihat Christian. Christian ini kelebihannya apa? Dia sangat keras kepala saudara. Keras kepala itu kelebihan loh. Keras kepala itu kelebihan. Dia kalau udah dapat dari Tuhan ya. Saya akan jadi hamba Tuhan, saya gak butuh pelajaran ini, saya gak butuh, saya tidur aja. Dia tidur di kelas. Mau dibangunin, saya gak butuh pelajaran, saya akan jadi hamba Tuhan. Saya akan terkenal kata Tuhan. Tidur aja dia. Keras kepala kan saudara. Saya ngeliat ini orang begitu cinta Tuhan, ini glorious ini orang. Saya ambil saudara. Keras kepala ilahi saudara. Siapa lagi? Ada Juan. Wah Juan tuh jago berantem. Juan yang kulitnya hitam saudara. Yang kemarin main drama juga. Juan ini dulunya bela diri, orangnya keras. Dia gak pernah takut sama siapapun. Suruhnya apa? Penginjilan saudara. Dia gak takut sama apapun. Turun ke pelosok, masuk ke desa-desa. Kita harus ngelihat kelebihannya. Kalau saudara cuma ngelihat orang dari kelemahan dan kelemahan, saudara gak akan bisa lihat. Saudara coba lihat Kaleo lah. Waktu rambutnya gondrong, kurus, masih pakai ganja. Apa yang dilihat Ibu Iin hari itu? Ada mutiara dalam sini. Ditutup dengan semua kekotoran yang iblis coba buat. Tapi pemimpin akan bisa lihat mutiara dalam hidupnya. Jadi saya berharap saudara itu punya mata lebah, kalau kata Cilit. Mata lalat akan melihat sampah di tengah bunga. Tapi mata lebah akan melihat bunga di tengah
sampah. Coba saudara lihat satu orang, apa yang glorious dalam hidup dia. Dan itu yang saudara tumbuhkan. Yang ketiga, belajar percaya. Saya punya waktu sampai jam setengah satu. Oke, 15 menit lagi ya. Belajar percaya. Belajar percaya memberi kepercayaan dan juga trust level. Oke, saya akan persingkat aja. Setiap orang punya 4 kepribadian. Saudara udah mengerti kan 4 kepribadian? Maka respon orang akan beda-beda. Ada yang saudara bentak, koleris, ayo kita berantem, keluar dari ruangan kita damai. Saudara berantemnya sama orang melankolis, bisa nggak? Nggak bisa. Saudara berantem keluar ruangan, hahaha, tadi lucu ya kita berantem. Yang melankolis ketawa, masih gitu. Dia masih nyimpan karena melankolis. Yang plekmatis saudara suruh lari ya dia akan susah. Tapi saudara suruh yang konsisten mereka akan bisa. Tapi hari ini saya mau share tentang 5 bahasa kasih. Kita ini pemimpin suka punya bahasa yang beda dengan anak buah kita. Nah waktu bahasa kita ini nggak match, itu adalah kesempatan terbaik untuk iblis untuk merusak komunikasi kita. Contoh, ini 5 bahasa kasih itu ada sentuhan, ada kata-kata, ada servis, melayani, ada waktu, ada juga hadiah. Contoh, bahasa kasih dari Ibu Iin, ini akan ada orangnya. Adalah kalau memaksa kita sampai ke puncak destiny. Pemaksaan dan pecutan itu cinta. Jadi waktu saudara pantatnya dipecutin itu I love you, I love you, I love you, I love you. Tapi seberapa banyak saudara ngerti kan? Loh saudara saya ini ya hari ini saya khotbah, saya nari, saya ngurusin AC ini loh. Ini AC, kamera yang di sini ini semua direkam. Itu semua urusan saya. Streaming tadi. Kalau ada gambar yang gak bagus, itu ngomelnya ke saya. Sound, LED, kalau LED-nya kresek-kresek, PowerPoint gak keluar, salah saya juga. I.O. itu urusan saya juga. Kalau ibuin masih punya tugas, pasti dikasih lagi saudara. Itu artinya apa? I love you, I love you, I love you gitu. Itu bahasa kasih. Dulu gak match sama saya. Saya ini sanguin. Asal happy. Hip hip hura, sanguin. Kalau lu sayang, ya kasihlah pekerjaan yang santai. Asal kita happy, no conflict at all. Ini kan konflik, AC-nya kurang lah, sound-nya kurang lah, semua konflik. Buat saya gini, kan kita saling mengasihi, buat apa sih berantem? Tapi bahasa kasihnya beda. Nah saudara harus ngerti anak buah dengan engkau, itu bahasa kasih kita bisa beda. Saya punya anak buah, ini lucu banget. Bahasa kasihnya adalah time, dia cowok. Suatu kali saya selesai kebaktian, saya duduk, dia duduk di samping saya. Saya bangkit berdiri, saya biasa ngurusin yang lain, saya duduk di kursi yang lain. Dia duduk lagi di samping saya. Saya sebagai cowok risih, ini cowok kenapa sih duduk samping saya? Ternyata dia lagi mau cerita, mamahnya mau nikah lagi. Dan dia gak bisa ngomong, dia pendiam. Dan dia cuma bisa ngomong dengan apa? Time. Kita ngobrol berdua, hening, berdua-duaan, itu artinya mengasihi. Ada lagi bahasanya give. Orang yang lain saudara, bahasa kasihnya give suatu kali pasangan narinya ulang tahun. Dikasihin bunga saudara. Pasangan narinya ilfil, marah, bunganya dibuang ke tong sampah. Kenapa ini dia mau nembak aku ya? Kita kan pasangan nari harus profesional. Bunganya dibuang di tong sampah, dimaki-maki saudara. Kepahitan lah setahun gak mau nari saudara. Bahasanya beda. Bahasanya beda. Nah kita ini punya bahasa yang beda. Saya dengan Cinika kita punya bahasa yang beda. Bahasanya Cinika adalah kalau dia bisa memberikan yang terbaik with zero mistake. Itu adalah I love you-nya dia kepada Tuhan. Buat saya, udahlah gak apa-apa lah, salah-salah dikit tuh gak apa-apa. Yang penting kita kasih yang terbaik buat Tuhan. Beda. Itu adalah kesempatan buat iblis masuk. Memperpecah belah. Tuh lihat tuh Cinika tuh, marah lagi kan. Tuh lihat tuh Cinika, marahin penari lagi kan, kemarin penari diomelin kan. Saya yang ngaduin kalian tuh. Penari diomelin kan. Kenapa bahasanya gak match? Tapi kalau saudara bisa punya roh pengertian. Dan saudara menyamakan bahasa. Anak buahmu bisa saudara buat mengerti dengan bahasamu. Ujungnya saudara akan punya yang sangat ajaib. Dan terakhir, Yoel 2 ayat 28. Kita balik tentang anak panah. Kemudian daripada itu akan terjadi,
Tuhan akan mencurahkan rohnya ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu tua akan mendapat mimpi. Dan apa? Teruna-teruna akan mendapat penglihatan. Penglihatan ini bicara tentang visi. Bahasa Ibraninya itu apa yang dia lihat dan apa yang akan terjadi di masa depan. Vision, visi. Saudara nggak bisa punya tim tanpa visi. Visimu apa? Visi Mahanaim jelas. Saya masih ingat hari itu Mahanaim, uang sekolah mulai ditagih-tagihin. Kalau ada anak nggak bisa bayar uang sekolah diumumin di depan kelas. Anak A, B, C mereka nggak bisa bayar uang sekolah. Ibuin datang ke sekolah, maki-maki ini sekolah didesain, dibuat buat orang miskin. Balik ke visi awal, rombakan semua. Yang nggak bayar tidak apa-apa. Diulang saudara. Visi, kita harus punya visi. Visi rock, visi anak-anak muda. Kita harus jadi lebih besar dari Mahanaim. Semua unit yang Mahanaim punya kita harus punya. Kita udah punya rumah singgah, sebentar lagi mau bangun sekolah. Kita punya les musik. Semua yang Mahanaim punya kita harus punya. Nah saudara ini punya visi apa? Setiap pribadi ya, saya nggak ngomong pelayanan hari ini. Ini saya ngomong pribadi. Abraham punya tim. Abraham punya visi pribadi. Visinya apa? Menjadi bapa dari segala bangsa. Makanya Abraham harus kaya raya. Nah sekarang saudara ini visimu apa pribadi? Saya mau tutup dengan saya mau katakan ayo mulai memuridkan. Gak ada alasan saudara. Oke? Gak ada alasan. Coba saya minta saudara tutup Alkitabmu sama-sama.